Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkatlah ia ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, menginginkan atau milik darbe lian bermula dari rasa ingin mempunyai. Langkah pertama biasanya orang lalu meminta, pengen lalu minta, kalau diberi selesai. Kalau tidak diberi, ini mulai menjadi ada dosa. Kalau tidak diberi, lalu masih bagus hanya komentar, orang kok pelit, orang hidup untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Yang sebetulnya hal-hal biasa saja lalu menjadi hal yang luar biasa. Itu kalau minta tidak diberi. Kalau minta tidak beri,
tidak cukup puas dengan komentar-komentar yang tidak baik, biasanya dilanjutkan dengan suatu rencana. Nek isot dicolong, dicuri, urusannya masih panjang. Kalau dicuri ketahuan, lalu dosa berikutnya direbut, namanya perebutan, lalu menjadi perselisihan. Direbut, kalah, berselisih, saling berusaha untuk menghilangkan lawannya, dengan kata lain membunuhnya. Saudara sekalian, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang mengingini milik orang lain. Tapi tidak hanya kata mengingini, tapi bisa jadi hal-hal serupa, dan bahkan bisa dibilang tidak mungkin kita lepas dari keinginan. Maka baiklah, sabda Tuhan bagi kita semua, kita dipercaya untuk diserai kebun anggur Tuhan untuk kita kerjakan, untuk kita kelola supaya menghasilkan buah. Dan kita mohon supaya ada hasil buah yang berkenan kepada Tuhan dari kehidupan kita yang kita persembahkan kepadanya. Kita mohon senantiasa ada belas kasih, ada persaudaraan, ada kasih yang tidak berkesudahan yang membawa serta kita sampai kepada buah kehidupan, ialah kasih kepada Tuhan. Kita mohon karunia Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup dalam sabda, hidup mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Supaya iman, supaya sabda yang ditanamkan dalam hidup kita tidak mati sia-sia, tetapi menjadi suatu berkat bagi kita semua untuk memperoleh rahmat Tuhan. Tuhan berkati kini dan sepanjang segala masa.